Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Pramuka Siaga. Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan Kak Udin di pertemuan ke-7 latihan Pramuka Daring golongan Siaga. Dengan Kak Udin pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai seni budaya Nusantara. Apa sih seni budaya Nusantara itu dan apa saja jenis-jenis atau macam-macam dari seni budaya Nusantara itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas secara singkat mengenai seni budaya Nusantara. Seni budaya Nusantara apa itu? Ada yang tahu mungkin? Ya, seni budaya Nusantara dibagi menjadi dua kata yaitu seni dan budaya. Seni merupakan istilah yang diberikan kepada suatu karya yang mampu menggerakkan hati seseorang yang melihatnya. Sedangkan budaya sendiri yaitu sebuah cara hidup seseorang yang selalu diwariskan secara turun-menurun. Sehingga apa definisi dari seni budaya? Ya, betul. Seni budaya merupakan keberagaman bentuk kesenian yang muncul dan berkembang di tiap-tiap wilayah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tumbuh dan berkembangnya kesenian di Nusantara ini dari hasil ragam budaya yang berkembang berdasarkan adat istiadat di daerah tersebut. Jadi seni budaya bisa dikatakan sebagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, setiap budaya, setiap seni yang ada di daerah pasti memiliki perbedaan. Nah, sekarang kita bahas apa sih fungsi dari seni budaya itu sendiri. Seni budaya memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi praktis dan yang kedua, fungsi estetis. Apa fungsi praktis itu? Yaitu fungsi karya seni budaya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benda pakai. Jadi di mana seni budaya yang mengutamakan untuk kegiatan yang dapat dimanfaatkan atau yang dapat dipakai, kebutuhan benda pakai. Seperti apa? Ya, betul. Meja, kursi, kemudian banyak lainnya, kain batik, dan lain-lainnya. Kemudian untuk estetis yaitu fungsi karya seni budaya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan benda hias. Jadi kalau fungsi praktis tadi untuk digunakan, tapi untuk estetis hanya sebagai benda hiasan seperti lukisan, pahatan, dan lain-lainnya. Jadi fungsi seni budaya memiliki dua fungsi yaitu fungsi praktis dan fungsi estetis atau fungsi pakai, fungsi hias. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah macam-macam dari seni budaya. Seni budaya banyak keanekaragamannya, yaitu salah satunya seni tari tradisional, seni rupa tradisional, seni musik tradisional, bahasa tradisional, dan rumah adat. Apa seni tradisional, seni tari tradisional itu? Tari tradisional adalah sebuah tarian yang ada di lingkungan sosial masyarakat. Tarian tradisional biasanya menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Ketika lingkungan masyarakat menciptakan tradisional, biasanya terinspirasi dari segala kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat. Tarian yang tercipta biasanya dari kegiatan sosial, spiritual, mata pencarian, dan kondisi lingkungan. Ketika masyarakat yang bekerja sebagai petani, maka akan banyak menciptakan tarian yang berkaitan dengan pertanian. Contohnya seperti tari adat, tari caping, tari jaipong, tari tortor, tari serimpi, tari kecak, dan lain-lainnya. Nah, ini sedikit gambaran mengenai contoh seni budaya tari tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian macam yang kedua yaitu seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional merupakan salah satu karya seni yang cara pembuatannya menggunakan beberapa alat, salah satu ialah lukisan dengan menggunakan cat yang didukung alat lukis lainnya yaitu kuas, pisau, palet, dan lain-lainnya yang dapat digunakan untuk memulaskan warna. Ketika ingin menentukan kedalaman warna, maka harus menggunakan jenis pewarna yang sesuai dengan media yang digunakan. Media yang biasa digunakan adalah kertas, kanvas,
dinding, kaca, dan lain sebagainya. Setiap media tentu memiliki perlakuan yang berbeda. Contohnya saja seperti seni lukis antara lain terdapat beberapa aliran, yaitu aliran naturalisme, realisme, romantisme, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh seni budaya yang termasuk seni rupa tradisional. Ada lukisan, ada ukiran, dan bahkan juga ada gambar pewayangan di sini. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu seni musik tradisional. Alat musik adalah jenis instrumen yang digunakan untuk memuat seni musik tertentu. Seni musik memiliki berbagai jenis, mulai dari yang tradisional sampai dengan modern. Jenis musik yang paling dikenal di Indonesia adalah musik pop dan dangdut. Semua musik yang terbentuk berawal dari alat musik, baik alat musik tradisional maupun modern. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dari setiap alat musik tersebut. Contohnya saja alat musik yang ada di Indonesia antara lain gamelan dengan berbagai jenisnya, suling, kecapi, angklung, tifa, dan lain-lain. Di dalam alat musik terbentuklah sebuah lagu. Lagu adalah salah satu seni yang menggabungkan dan mengkombinasikan beberapa elemen, yaitu musik lirik, instrumen, dan lain-lain. Hal ini akan menghasilkan sebuah karya yang enak untuk didengar, serta orang-orang yang mendengar akan dapat merasakan pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah lagu. Nah, ini contoh alat musiknya ya. Kalau lagu sangat banyak sekali, setiap daerah memiliki lagu-lagu daerahnya masing-masing. Ya kan, untuk alat musik, di sini kalau dicontohkan ada gamelan dan ada angklung. Kemudian bahasa tradisional. Dari sekian banyak pulau yang ada di Indonesia, maka Indonesia juga memiliki keanekaragaman bahasa yang sangat banyak. Berdasarkan data terakhir Badan Pemilihan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang jumlahnya sangat banyak sekali. Namun penggunaan bahasa daerah ini makin sedikit karena dalam percakapan sehari-hari biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, berikut macam-macam contoh bahasa yang ada, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, dan lain-lainnya. Mungkin adik-adik di setiap aktivitas sehari-hari masih menggunakan salah satu bahasa daerah. Mungkin yang dari Jawa pasti menggunakan bahasa Jawa, mungkin yang berasal dari Jawa Barat dan sekitarnya biasanya menggunakan bahasa Sunda. Nah, itu juga merupakan contoh keanekaragaman seni budaya Nusantara. Kemudian rumah adat. Untuk mempelajari berbagai macam desain dan struktural bangunan, kita tidak perlu jauh-jauh melalang buana ke negeri tetangga. Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan berbagai suku memiliki berbagai model atau arsitektur bangunan yang sangat unik. Tidak kalah dengan bangunan yang ada di luar negeri. Bentuk dan struktur yang beragam bisa menjadi inspirasi dalam mendesain bangunan dengan nuansa kelokalan kearifan lokal. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang kita dari zaman dahulu sudah memiliki bakat di bidang ini. Berikut adalah beberapa contoh rumah adat yang di Indonesia yang memiliki keunikannya tersendiri, yaitu contoh rumah adat yang ada di Nusantara, yaitu rumah adat Joglo, rumah adat Krong Bade dari Aceh, rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah rakit dari Bangka Belitung, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Dari mana saja? Ada 3 ini, nanti silakan dicari tahu oleh adik-adik. Nah, untuk tugas pertemuan ke-7 Pramuka Siaga, yaitu yang pertama, silakan buka LKPD Siaga pertemuan 7 halaman 13. Kemudian kerjakan soal yang ada. Yang pertama, sebutkan 10 tarian daerah yang adik-adik ketahui. Tuliskan 1 lagu liriknya ya. Lagu daerah yang adik hafal, ingat yang dihafal ya. Yang ketiga, ceritakan atau jelaskan salah satu seni budaya yang masih dijalankan di lingkungan sekitar. Misalnya nyadran atau ruah desa dan lain-lainnya. Itu bisa contoh dari seni budaya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi nanti dijelaskan apa seni budayanya, bagaimana pelaksanaannya secara detail. Nah, semuanya dikerjakan di lembar kerja peserta didik yang sudah Kaudin bagikan. Nah, demikian tadi adik-adik Pramuka Siaga, latihan pramuka daring, pertemuan ke-7 dengan Kaudin. Jika ada yang ingin ditanyakan,
silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Jangan lupa selalu mengisi absensi supaya nilai adik-adik tidak ketinggalan. Demikian, kemudian mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang materi. Kemudian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.